Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine. Okay, so here we go, and here we are in English class. Di sini kita kembali lagi bertemu dalam kelas bahasa Inggris. And still with me, with Mr. Doni, dan tetap sama Mr. Doni. Alright, so today we are going to talk, or we are going to discuss something, or some materials. Kita akan membahas satu material atau satu materi dari yang simple dan sederhana aja ya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang materi yang simple sedikit aja. Jadi hari ini videonya akan durasinya sebentar aja untuk pembelajarannya, oke? Tapi nanti setelah video kalian kerjakan latihan soal yang Mister kasih di link yang satunya, oke? Di link latihan soalnya. Alright, so before we go to our materials, I would like to remind you, Mister ingin mengingatkan kalian untuk tetap jaga jarak, avoid the crowd, kemudian rajin cuci tangan, kemudian juga pakai masker kalau harus keluar rumah. Oke, so last week, minggu lalu kita sudah belajar beberapa materi. We have learned some materials. For example, like countable and uncountable. Contohnya kayak countable sama uncountable. Masih ingat ya? Oke, Mister review sebentar sedikit. Untuk countable sama uncountable. Countable itu adalah benda yang dapat dihitung, sementara uncountable itu tidak dapat dihitung. Oke. Nah, contohnya untuk yang countable atau contohnya yang dapat dihitung itu seperti pensil, kemudian table, meja, buku, kemudian ada fan, lampu dan sebagainya. Itu dapat dihitung. Dan kalau dihitung itu kalau misalnya kita tanya, kita bisa pakai many. For example, how many books do you have, or how many books are there? Berapa banyak buku yang kamu miliki, atau ada berapa buku. Nah, itu pakai many karena dia dapat dihitung. Sementara kalau yang uncountable atau yang tidak dapat dihitung itu contohnya ada sugar, gula, kemudian ada salt, garam, ada juga flour, tepung, kemudian juga ada water, air dan sebagainya. Nah, kalau misalnya mau tanya satuannya untuk yang uncountable itu kita pakai much. For example, how much sugar do you need? Berapa banyak gula yang kamu butuhkan? Nah, kan? Nah, kemudian how much ini juga digunakan untuk menanyakan harga atau jumlah uang. Nah, for example, untuk menanyakan harga atau price. How much is the pencil? Berapa harganya pensil? Seperti itu. Oke. Nah, untuk harga atau untuk angka, Mister rasa kalian sudah tahu ya. Untuk harga karena itu materi-materi yang kelas-kelas sebelumnya, kayak misalnya 2000 berarti itu thousands, and 500 berarti kan 500 dan sebagainya. Alright. So today we're going to learn about conditions of feeling. Jadi hari ini kita akan belajar tentang condition and feeling, tentang feeling, tentang perasaan, atau tentang kondisi seseorang atau kondisi kita. Nah, kondisi or feeling itu ada beberapa contohnya. Nah, kalian bisa cek di buku paket kalian sendiri atau ini. We have happy, sad, surprised, hungry, afraid. Nah, kita punya happy, sad, surprised, hungry, and afraid. Nah, Mister yakin beberapa dari kata-kata ini kalian sudah tahu. For the first, and then the last one yang terakhir ada thirsty. Nah, kita tahu ya, ada beberapa yang tahu happy, sad, surprised, hungry, afraid, thirsty. Nah, ini dia artinya. Happy itu berarti bahagia atau senang.
Kemudian sad, maaf, itu adalah sedih. Sad ini adalah sedih. Kemudian surprised itu terkejut, kaget, terkejut. Nah, itu namanya surprised. Kemudian ada hungry. Hungry itu adalah lapar. Kemudian afraid. Afraid ini adalah takut. Dan kemudian thirsty itu adalah haus. Nah, ada banyak contoh feeling atau condition, ungkapan-ungkapannya atau contoh-contohnya. Nah, itu kalian bisa cek di halaman 13 buku paket kalian. Atau juga kalian bisa membaca buku lain atau di internet, di Google kalian bisa membacanya. Nah, intinya feeling ini adalah perasaan ya, kayak sedih, marah, dan sebagainya, itu perasaan. Nah, oke. Ini ada beberapa expressions atau ungkapan ketika kita asking and giving informations about feeling. Ini ekspresi tentang memberikan atau menanyakan informasi terkait menanyakan kondisi atau feeling pada seseorang. Nah, we can say how do you feel? How do you feel? Atau the second one, yang kedua, how is he feel? How is he feel? How is he feel? Nah, yang pertama, how do you feel itu artinya atau maknanya apa yang kamu rasakan atau bagaimana perasaanmu. Kemudian how is he feel berarti dia menanyakan he. He itu ingat ya, he itu adalah dia. Berarti bagaimana keadaan dia atau bagaimana perasaan dia atau apa yang dia rasakan perasaannya. Kemudian ada how are you feeling? Apa yang sedang kamu rasakan atau bagaimana perasaanmu sekarang. Nah, itu how are you feeling? How are you feeling? Atau the other way is what do you feel? What do you feel? What do you feel? Nah, apa perasaanmu? Apa yang kamu rasakan? Nah, jawabannya kita bisa menjawab seperti ini. Untuk how do you feel, kita bisa bilang I feel hungry. Saya merasa lapar. Bagaimana perasaanmu atau apa yang sedang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Saya merasa lapar. Atau how is he feel? Bagaimana perasaan dia? Nggak tahu apa yang dirasakan. He feels thirsty. Dia merasa haus. Thirsty ini haus ya, ingat ya tadi ya. How are you feeling? Apa yang sedang kamu rasakan? I am feeling hungry. Saya sedang merasa lapar. Atau langsung saja bilangnya I am hungry. Saya lapar. Atau ini what do you feel? Itu jawabannya sama kayak yang how do you feel. I feel cold, for example. Saya merasa kedinginan. Nah, gampang bukan untuk yang feeling atau yang condition, kan? Nah, silahkan kalian baca-baca lagi buku paket kalian halaman 13 sampai dengan 14. Nah, untuk video pembelajaran tentang condition atau feeling pada hari ini kita cukup sampai di sini. That's all, itu saja. Nah, for the next I want you to finish your assignment. Untuk selanjutnya Mister ingin kalian menyelesaikan assignment kalian yang Mister kasih atau yang Mister berikan di link yang satunya, oke? Jadi jangan lupa dikerjakan assignment kalian atau tugas kalian untuk bahasa Inggris pada pagi hari ini. So, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.